Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tetap ngaji ila akhiril hayah. Bab kali ini tentang kemekruhan yang ada di dalam salat. Wa makruhatuha tarku khashfi yadihi inda taharrumihi wa sujudihi, yaitu meninggalkan membukanya jari-jari kedua tangan ketika takbiratul ihram dan pada waktu sujud. Jadi kalau dirapatkan jari-jarinya itu makruh, atau ditempelin itu juga makruh. Ketika takbiratul ihram Allah, ya, dan ketika sujud. Terus dikatakan makruh wa ilsaqu qadamaihi, merapatkan kedua kakinya, wa taqdimu ihdahuma, dan mendahulukan salah satu dari kakinya, wa i'timadun 'alaiha fil qiyami, dan memakai salah satu kaki di dalam posisi berdiri. Jadi ketika sujud, kakinya itu kok dirapatin, itu hukumnya sunnah. Hukumnya makruh. Tapi di kaul yang lain, pendapat yang lain, ada yang mengatakan sunnah. Ataupun yang satu ke depan, yang lain di belakang kakinya, makruh. Atau sholat dengan memakai satu kaki yang satu diangkat, makruh. Wa jahrun bimahalli israrin wa aksuhu, membaca jahar keras di tempat waktu sir, dan kebalikannya, pada waktu sir malah dibaca jahar. Contoh, duhur, asar, sir, kok dibaca jahar, maka makruh. Dan maghrib, isya, subuh dibaca jahar atau keras, tapi dibaca pelan, itu juga makruh. Wa khafdu ra'sin fir ruku'in, dan menundukkan kepala ketika ruku'. Seharusnya kepalanya harus tegak dengan leher, dan ini ditundukkan sampai ke kaki, makruh. Wa mukhalafatu tartibin dzakarnahu fi wad'il a'dha'is sujudi basta dhira'aihi 'ala ardi. Mukhalafah, yaitu berselisih dengan urutan yang kami sudah sebutkan di dalam peletakan tempat sujud di atas bumi. Sunnahnya itu kan ujung kaki, kedua kanan kiri, lutut, baru kedua tangan, lalu jidat, kemudian hidung. Ini sunnahnya. Tapi tidak sesuai dengan tuntunan ini, makruh. Wa tarku wad'il anfi, dan makruh lagi meninggalkan meletakkan hidung fihi, di dalam tanah, di dalam tempat sujud. Ini makruh. Wa tarku rijlin mujaffatan fihi wa fir ruku'i, dan bagi laki-laki meninggalkan membegangkan siku-siku dengan lambung ketika ruku' maupun sujud, ataupun lutut
dengan lambung ini dirapetin, ditempelin, itu juga makruh bagi laki-laki. Wa tarku ta'awudin, tidak membaca ta'awud. Wa suratin, dan meninggalkan bacaan surat pada kedua rakaat. Rakaat pertama dan rakaat kedua sunnah baca surat, ditinggalkan makruh. Wa takbiri intiqalin, dan meninggalkan takbir intiqal. Selain takbiratul ihram namanya takbir intiqal. Mau ruku, Allahu Akbar, tidak baca takbir intiqal, makruh. Wa aqalli tasbihin, wa aqalli tasbihir ruku'in wa sujudin, wa dzikri i'tidalin wa julusin baina sajdataini. Dan makruh lagi meninggalkan kurang-kurangnya paling sedikit tasbih ketika ruku, tidak membaca subhana rabbiyal azimi 1 kali minimal. Kalau ditinggalkan makruh. Sujud juga sama, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, tidak dibaca 1, makruh. Begitu pula ketika i'tidal, sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardh, enggak dibaca, makruh. Dan meninggalkan tasbih ketika duduk di antara 2 sujud, makruh. Wa ta'awudun baina tasyahudi akhirin wa tarki ta'awudin baina tasyahudi akhirin, dan meninggalkan membaca ta'awud setelah at-tahiyat akhir. Disunahkan kan doa ya sebelum salam tuh. Setelah tasyahud akhir, innaka hamidum majid, disunahkan doa, minta perlindungan kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri dan sebagainya. Wa isra'un, makruh tergesa-gesa, salat dengan cepat, kilat. Wa taksisu imamin nafsahu bid-du'ai, mengkhususkan doanya imam untuk dirinya, bukan untuk masyarakat umum atau untuk jamaah, makruh. Rabbi firli warhamni wajburni. Seharusnya kalau doa itu harus secara umum, apalagi sehabis sholat. Rabbana atina, mutakalim wahdah, kami. Terus Rabbana hablana, juga kami. Rabbana innana amanna, kami juga. Tapi kalau dikhusus untuk pribadi, makruh. Wa takhallufu ma'mumin li jalsati istirahatin tarakaha al-imamu, yaitu berselisihnya makmum untuk duduk istirahah yang ditinggalkan oleh imam, makruh juga. Wa kaffu sya'rin, memegang rambut, ini makruh. Wa thawbin, pakaiannya dipegang, khawatir lepas. Ya, tapi kalau khawatir lepas ya wajib dipegang. Khawatirnya nanti kebuka auratnya. Wa mashi wajihi min nahwi gubarin, dan mengusap wajahnya ketika ada debu yang menempel. Ini juga ketika tidak diusap, maka hukumnya makruh. Wa tarwihin al-nafsihi, dan meninggalkan relaksasi kepada dirinya. Sholat dalam keadaan terburu-buru, pikiran begitu banyak yang mau diselesaikan,
akhirnya dibawa oleh sholat, dan sholat tersebut tidak bisa mengontrol, akhirnya nggak khusyuk. Ini makruh juga. Wa basqun amaman wa yaminan, meludah kanan ataupun kiri, makruh. Wa isyaratun mufhimatun, isyarat yang memberikan paham, makruh. Tidak batal, tapi makruh. Wa tasa'ubun, menguap. Waqti sorun wa'timadun alal yadil yusra fil julusi, meringkas dan berpegangan atas tangan kiri di dalam duduk. Jadi tangan kiri pegang, tangan kanan tidak, ya. Ini juga makruh. Wa taqlibul yadaini ingda taslimataini, dan membalik kedua tangan ketika salam. Saya contohkan ya, nih, coba perhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Makruh. Faidatun, ada faidah. Yahrumu al-iltifatu fi sholati ala ma qalahu al-mutawalli wal halimi. Diharamkan untuk nengok kanan, nengok kiri di dalam sholat, seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Mutawalli wal Hulaimi. Dan makruh waraf'ul basari an maudi sujudihi, mengangkat mata, pandangan mata jauh dari tempat sujud. Sunahnya kan memandang tempat sujud, ini malah nengok ke atas, makruh ini. Oh ya. Di sini atofnya kepada yahrumu, berarti haram. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Alama qalahu al-Adra'i, seperti yang dikatakan oleh Imam Adra'i. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama fi sholati faltafata raddallahu alaihi salatahu, rawahu Tabrani. Barang siapa yang sholat dalam keadaan berdiri lalu nengok kanan, nengok kiri tanpa ada arah, maka Allah tolak sholatnya. Dilempar, ditolak, yang diriwayatkan oleh Tabrani. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma balu aqwamin yarfa'una absarahum ila sama' fi salatihim fashtadda qalluhu fi dzalik hatta qala la yantahunna an dzalika aw la tukhtafanna absaruhum, rawahu al-Bukhari. Nabi Muhammad SAW bersabda, ma balu aqwamin, apa keadaan kaum yang menyebabkan mengangkat pandangan matanya ke langit di dalam sholat. Sungguh perkataan mereka menjadi berat tentang hal itu. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, sungguh jangan sekali-kali kalian melakukan hal semacam ini. La yuntahunna, kaum-kaum itu jangan sekali-kali melakukan hal semacam ini. Ataukah nanti mata mereka akan disambar oleh petir. Rawahu al-Bukhari. La tukhtafanna, disambar. Sambar itu ya disambar. Warwiya anna sababa ibtila Yaquba bibnihi Yusuf alaihi wassalam annahu iltafata fi sholati ilaih wa huwa naimun mahabbatan lahu. Diriwayatkan sebab diujinya Nabi Yakub alaihi salam dengan putra kesayangannya yaitu Yusuf alaihi salam, yaitu ketika Nabi Yakub posisi sholat
beliau menengok Yusuf karena dasar mahabbah, cinta. Jadinya itu yang menjadikan kenapa Nabi Yusuf itu dicelakakan oleh saudaranya dan dijadikan budak, salah satunya untuk menguji Nabi Yakub. Lebih cinta mana antara Allah dengan putra beliau? Ya, ini pendapat yang lain. Wa yukrahu tahriman salatun ingdal istiwa'i illa yaumal jumu'ati. Dimakruhkan, makruh tahrim itu salat sunnah ketika waktu istiwa. Matahari berada di tengah-tengah persis kecuali di hari Jumat. Yang kedua, wa ba'da ada'i subhin, dan makruh juga sholat sunnah setelah sholat subuh, wa asrin setelah sholat asar, hatta tartafi'a wa taghriba syamsun, sehingga matahari itu sudah naik ketika waktu subuh ataupun matahari itu sudah tenggelam dengan sempurna. Illa lisababin ghairi mutaakhirin, kecuali memiliki sebab. Sebabnya itu tidak diakhirkan. Kalau sebabnya diakhirkan nggak boleh. Sebab muqaddam mungkin lisyukril wudu, untuk dulu baru sholat, boleh. Atau sholat tahiyatul masjid, itu nggak masalah. Karok'ati tahiyatin, seperti 2 rakaat tahiyatul masjid, masuk masjid sholat, nggak masalah walaupun di waktu makruh. Wa wudu'in, dan sholat wudu. Wa kafaitatin lam yaqsid takhiroha ilaiha, dan mengkondok sholat yang tidak ada kesengajaan untuk diakhirkan. Contoh sholat qobliyah asar, sudah iqomat, secara langsung tidak mampu untuk sholat qobliyah, diletakkan setelah sholat asar, sah. Wa tangzihan, juga termasuk hukum makruh tangzih adalah sholatun bimudafaati hadasin, yaitu sholat menahan kentut. Kalau 5 waktu tadi kan yang dimakruhkan tahrim dan imbasnya ke dosa. Kalau ini makruh tangzih, tetap dia itu sah sholatnya, tidak menimbulkan dosa, namanya makruh tangzih. Wa bihadrati ta'amin yatawakku ilaihi, dan sholat di samping makanan sedangkan ia mau merasakan manisnya atau enaknya makan, atau dalam posisi lapar, makruh juga. Makan dulu baru sholat. Wa bitorikin fi bunyanin, dan di jalan pada bangunan, dia punya rumah, punya masjid, punya musola, tapi malah sholat di pinggir jalan atau di tengah jalan, makruh lah. Na'udzubillah ya. Wa makbarotin, di makbarah juga makruh bas. Wa sholatun fi makbarotin sawaun as-sholat ila qabri am alaihi am bijanibihi, baik itu sholatnya di samping kubur atau di atas kubur, atau ila qabri, kepada kubur, makruh pokoknya, tapi nggak batal ya, hukumnya hanya makruh. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.